Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zainal Abidin dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fusi partai politik yang terjadi pada tahun 1973. Fusi partai politik atau penyederhanaan alias penggabungan partai tahun 1973 merupakan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto. Tujuan fusi partai politik ini untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap sebagai syarat utama untuk mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Latar belakang fusi parpol. Diberlakukannya kebijakan fusi parpol didasari oleh tidak stabilnya politik pada masa Orde Baru yang disebabkan oleh sistem kepartaian. Selain itu, diketahui juga bahwa partai politik pada era Orde Baru sangatlah banyak, sehingga memunculkan banyak ideologi sekaligus kepentingan partai. Pemilihan umum tahun 1955 melahirkan sampai 29 partai, belum ditambah lagi dari perorangan atau independen. Oleh sebab itu, pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soeharto melakukan fusi parpol. Nah, berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 1959 dan Perpres nomor 13 tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai politik. Pada tanggal 14 Mei 1960 diumumkan bahwa hanya ada 10 partai politik yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Sejak saat itu, kebijakan fusi parpol terus berlangsung sampai Presiden Soekarno melepas jabatannya dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan fusi partai politik atau penggabungan partai politik pada tahun 1973 pada era Orde Baru. Fusi parpol ini mendapatkan pro kontra dari berbagai pihak, dari berbagai partai yang ada dari 29 partai itu. Ide fusi parpol juga pernah disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di Kongres XII PNI tanggal 11 April 1970 di Semarang. Awalnya, gagasan fusi parpol diterima dengan baik oleh berbagai partai, seperti Partai Nasional Indonesia dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Ketua Partai Muslimin Indonesia Jarwani Hadikusumo juga menyatakan bahwa kebijakan fusi parpol sesuai dengan rencana yang dibuat Kongres Umat Islam 1969. Sementara itu, sikap kontra turut diperlihatkan oleh Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik. Mereka menolak untuk dimasukkan dalam golongan spiritual dan lebih memilih untuk bergabung dalam golongan nasionalis. Karena golongan spiritual yang nantinya akan dijadikan sebagai partai PPP itu kebanyakan dari partai yang isinya beragama Islam. Jadi kalau misalkan Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik masuk ke golongan spiritual sepertinya tidak cocok bagi mereka. Makanya mereka kontra dengan adanya fusi parpol ini. Kemudian pada pemilu 1971, Partai Golkar unggul dalam mengantongi suara sebanyak 62,8%. Kemudian suara kedua terbanyak yaitu Partai Nahdlatul Ulama dengan suara sebanyak 18,6%. Posisi ketiga diraih oleh PNI yang hanya meraih 6,9%. Sementara itu partai-partai lain, Parkindo dan Partai Katolik hanya mendapatkan 0,1%. Dari hasil tersebut, di mana Golkar menguasai kursi DPR dan MPR, maka MPR menyatakan bahwa pemilu 1977, yakni 6 tahun ke depannya, hanya akan ada 3 peserta saja, yaitu golongan nasionalis, golongan spiritual, dan golongan demokrasi itu tadi. Setelah itu, tanggal 5 Januari 1973, partai-partai Islam seperti NU, PSII, dan PERTI membentuk partai baru yang bernama Partai Persatuan Pembangunan. Jadi dalam Partai Persatuan Pembangunan ini itu isinya golongan partai-partai Islam saja. Kemudian 5 hari setelahnya pada tanggal 10 Januari 1973, kelompok Demokrasi Pembangunan memfusikan diri ke dalam satu partai bernama Partai Demokrasi Indonesia. Meskipun beberapa partai telah memfusikan diri, partai-partai tersebut tetap tidak bisa bebas bergerak.
Presiden Soeharto berhasil menyetir PPP dan PDI lewat Direktorat Sospol di TNI AD dan Kementerian Dalam Negeri. 4 tahun berselang, yaitu pada tahun 1977, PPP, PDI, dan Golkar bertarung dalam pemilu 1977 untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD. Tetap saja, Golkar kembali unggul dengan perolehan suara 62,1%. Dampak fusi parpol sendiri, meskipun tujuannya untuk menstabilkan politik Indonesia pada masa Orde Baru, fusi parpol justru memberikan dampak baru, yaitu konflik dalam tubuh partai politik baik secara intern maupun ekstern. Kalau dipikir secara logika, ketika suatu partai menggabungkan diri dengan partai yang lain dan bersatu dengan satu ideologi yang sama, tetapi pada sebelumnya mereka punya ideologi-ideologi sendiri, itu juga akan memberikan dampak karena mereka dalam satu partai itu akan membangun ideologi-ideologi baru yang bisa menyebabkan konflik dalam internanya. Jadi fusi parpol sendiri juga tidak sepenuhnya baik, bisa saja menimbulkan konflik secara intern pada partai tersebut maupun ekstern. Ditambah lagi dengan adanya UU RI nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya, di mana parpol tidak dapat menjalankan fungsi mereka sebagaimana mestinya. Dalam perkembangannya, fusi parpol justru hanya dijadikan sebagai langkah awal Presiden Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.